direkamkan Bapak ya. Siap. Ya udah, ini udah mulai rekam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta Zoom meeting kita siang ini. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku leader dari Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati Pak Mulis Isnaini dan rekan-rekan dari manajemen Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati dan saya banggakan narasumber kita hari ini, Bapak Anwar Suryanto. Salam kenal Bapak. Salam sehat selalu. Izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang beliau. Beliau ini S1 Teknik Sipil di Undip Bapak ya. Kemudian S2 juga. Sertifikat beliau itu ahli teknik bangunan gedung level 9. Sedangkan untuk ahli teknik jalan, beliau itu sudah dalam posisi level 7 Bapak Ibu. Nah, sedangkan pekerjaan beliau itu adalah dosen teknik sipil di Purwokerto. Di samping itu, beliau juga seorang staf ahli di beberapa perusahaan. Kembali lagi kita ke acara webinar Muji Santosa Training and Consulting dengan tema kita hari ini terkait pemeriksaan dan serah terima pekerjaan. Tema kita kali ini tentu saja menarik Bapak Ibu untuk dibahas karena fase serah terima ini merupakan salah satu tahapan terpenting dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya pekerjaan konstruksi. Bagaimana peranannya akan dijelaskan secara gamblang oleh narasumber kita pada siang hari. Baik, Bapak Ibu, terkhusus bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suhendra dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dipercaya memandu acara ini sampai selesai. Pelaksanaan acara kita ini dibagi menjadi 2 sesi Bapak Ibu. Sesi pertama adalah pemaparan oleh narasumber selama kurang lebih 45 menit. Kemudian sesi kedua tanya jawab selama 45 menit. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan klik tombol raise hand Bapak Ibu. Jika ada waktu, pertanyaan melalui kolom chat akan saya bacakan. Bagi peserta yang ingin menginginkan sertifikat, silahkan isi presensi kehadiran. Nah, kebetulan skema kita hari ini adalah skema workshop. Jadi ada 10 soal. Peserta yang menjawab minimal 8 dan benar akan memperoleh sertifikat workshop. Kurang dari 8 akan memperoleh sertifikat seminar biasa. Nah, untuk link post test akan dikirimkan ke kolom chat setelah pemateri selesai memaparkan dan akan ditutup 10 menit secara acara ini selesai. Sertifikat sendiri dapat diunduh atau di-download paling cepat 2 kali 24 jam setelah acara ini selesai. Sedangkan link sertifikat itu akan dikirim ke WA Group. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, sebagai orang yang beragama, kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan yang hormat kepada Bapak Anwar untuk memaparkan materi kurang lebih 45 menit, Bapak. Waktu dan layar saya persilakan dengan hormat. Silakan, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Suhendra atas waktu dan screen-nya. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan berdiskusi terkait serah terima
pekerjaan dan pemeriksaannya, terutama pekerjaan konstruksi. Langsung saja akan saya share screen untuk memulai baik, saya mulai saja. Jadi salah satu tahap terpenting dalam pengadaan jasa konstruksi adalah serah terima pekerjaan. Dan serah terima pekerjaan ini selalu didahului dengan pemeriksaan baik kualitas, kuantitas maupun fungsi dari konstruksi yang kita bangun, baik itu konstruksi gedung, konstruksi jalan, konstruksi sumber daya air maupun konstruksi jembatan dan konstruksi lainnya yang tidak saya gambarkan di sini. Sebelumnya saya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra tadi, saya tinggal di Cilacap, ada nomor WA saya. Mungkin Bapak Ibu sekalian nanti akan melanjutkan diskusi setelah ini, saya persilakan semampu saya menjawabnya. Dan pendidikan saya di S1 Teknik Sipil Undip dan di S2 Teknik Pengembangan Wilayah Kota di Undip. Terus sertifikat SKK-nya ini harus sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi ahli teknik bangunan gedung level 9 kalau dulu mungkin level utama, dan ahli teknik jalan level 7 atau level muda. Dan keseharian saya bekerja sebagai dosen teknik sipil di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Jawa Tengah. Juga ahli di PT Prokurindo Selaras Mandiri dan PT Balmas Struktura Indonesia. Itu mungkin perkenalan dari kami. Jadi apa sih sebenarnya yang harus dilaksanakan saat pemeriksaan konstruksi dan serah terima pekerjaan konstruksi? Jadi sesuai dengan referensi atau acuan aturannya pada Perpres nomor 16 tahun 2018 yang diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 dan yang mungkin akan diubah lagi nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Juga ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi, Peraturan Lembaga nomor 12 dan Permen Perindustrian nomor 16 tahun 2011 tentang ketentuan dan cara perhitungan TKDN dan dokumen kontrak sendiri. Itu sebagai acuan dalam melaksanakan pemeriksaan konstruksi dan serah terima konstruksi. Sedangkan serah terima pekerjaan konstruksi itu sudah diatur dalam Perpres 16 bagian ke-8 pasal 57 dan 58. Pada pasal 57 ditulis setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang atau jasa. Dan yang kedua, PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang atau jasa yang diserahkan. Sedangkan pada ayat 3, PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. Selanjutnya, pada pasal 58, PPK menyerahkan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 kepada PA-KPA. Ini sering sekali terlupakan penyerahan dari PPK ke KPA. Itu sering sekali terlupakan dilaksanakan. Dan kalau dulu ada PJPHP dan PPHP, sekarang PJPHP dan PPHP hanya melaksanakan pemeriksaan administratif terhadap barang jasa yang akan diserah terimakan. Dan hasil pemeriksaan tersebut untuk dituangkan dalam berita acara. Nah, istilah dan definisi. Kita mengenal direksi lapangan atau konsultan MK atau pengawas sebenarnya. Jadi kalau pengawasan ada dua, bisa dilaksanakan oleh konsultan MK atau oleh konsultan pengawas.
adalah tenaga atau tim pendukung yang ditetapkan oleh pengguna jasa, terdiri dari 1 orang atau lebih untuk mengelola administrasi kontak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan direksi teknis atau konsultan pengawas adalah tim pendukung yang ditetapkan atau ditunjuk oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau MK ini lebih luas karena termasuk manajemen konstruksinya. Tapi kalau pengawas hanya mengawasi saja sesuai atau tidak sesuai dengan spesifikasi atau kontrak yang sudah ditandatangani antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Nah, serah terima pertama pekerjaan adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang telah selesai 100% dan penyedia jasa pekerjaan konstruksi dari penyedia jasa pekerjaan konstruksi kepada pengguna jasa dalam kondisi dan standar sebagaimana disyaratkan dalam kontrak. Dan masa pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh penyedia terhitung sejak tanggal penyerahan pertama, atau kita sering mengistilahkan dengan PHO, ada juga yang bilang P1, itu penyerahan ke-1. Nah, itu untuk penyerahan pertamanya pada saat 100%, sampai dengan tanggal penyerahan akhir atau FHO, atau penyerahan kedua atau P2. Nah, serah terima akhir pekerjaan adalah kegiatan penyerahan pekerjaan setelah masa pemeliharaan yang telah selesai 100% dari penyedia jasa kepada pengguna jasa dalam kondisi dan standar sebagaimana disyaratkan dalam kontrak. Jadi maksudnya masa pemeliharaan di sini adalah masa menjaga kondisi sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama dalam perjanjian dalam kontrak. Terus selanjutnya pemeriksaan konstruksi. Jadi pemeriksaannya sebenarnya ada 2, ada pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis. Pemeriksaan administrasi dilakukan terhadap dokumen pendukung pekerjaan konstruksi, baik pemeriksaan pada tahap serah terima pertama maupun pemeriksaan pada serah terima kedua yang dituangkan dalam checklist dokumen administrasi. Jadi kalau kita hanya istilahnya kalau saya bilang awangan itu ya, kita tidak membuat checklist, kita tidak mencatat, itu nanti ya mungkin banyak dokumen pengadministrasian yang terlewat. Dan yang kedua adalah pemeriksaan teknis. Pemeriksaan teknis ini dilakukan terhadap dokumen hasil uji mutu bangunan untuk menilai kesesuaian kualitas hasil pekerjaan dengan ketentuan dalam kontrak kerja. Pemeriksaan secara visual untuk menilai kesesuaian hasil pekerjaan dengan ketentuan dalam kontrak kerja, dan pemeriksaan volume untuk menilai kesesuaian realisasi dengan kontrak kerja. Jadi ada 3 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan uji mutu, pemeriksaan visual, dan pemeriksaan volume pekerjaan. Nah, di pemeriksaan ini sebenarnya kalau justru diperiksa pada akhir proyek itu malah akhir pekerjaan justru akan menghasilkan sesuatu yang tidak akurat, tidak valid. Jadi lebih baik dimulai saat kita mulai pekerjaan. Jadi pada mungkin pemeriksaan parsial. Jadi tidak semua dikumpulkan di akhir, tapi kita memulai dengan pemeriksaan parsial. Dan ini bisa simultan dengan pengawasan oleh pengawas, baik oleh konsultan pengawas maupun mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang dari dinas yang pengawasannya diswakelola oleh dinas itu sendiri. Nah, serah terima pekerjaan ini dilakukan idealnya itu sebelum tanggal batas waktu pekerjaan selesai. Jadi misalnya pekerjaan selesai tanggal 30 November, pengajuannya kalau bisa di awal atau di awal November atau di pertengahan November. Jadi ada waktu untuk memeriksa pekerjaan dari PPK.
Jadi pernyataan pekerjaan selesai 100% plus daftar cacat mutu plus kekurangan dikeluarkan oleh konsultan PMK atau konsultan pengawas. Jadi mesti ada kekurangan, ada cacat mutu, ada sedikit-sedikit ketidaksempurnaan, dan itu bisa dilaksanakan karena ada jeda waktu. Jadi sebenarnya kalau kita strategis berpikirnya, justru penyedia jasa ini atau kontraktor ini tidak menghabiskan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan, tapi dia punya jadwal tersendiri di luar itu untuk mempercepat waktu dari pelaksanaan pekerjaannya itu. Misalnya di jatah waktu 5 bulan, dia mestinya 4 bulan itu dia punya waktu target lebih cepat, yaitu 4 bulan misalnya, atau 4,5 bulan. Jadi ada spare waktu, ada cadangan waktu untuk pemeriksaan pada saat akan serah terima. Dan pernyataan dan rekomendasi pengendali dituangkan dalam berita acara. Jadi serah terima ini dilaksanakan setelah terbit pernyataan dan rekomendasi dari pengendali pekerjaan atau PPK. Yang poin B, masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 bulan, sedang untuk pekerjaan semi permanen selama 3 bulan dan dapat melampaui tahan anggaran. Di beberapa tempat untuk pekerjaan permanen ini sudah melampaui di atas 6 bulan. Jadi ada yang setahun, kemarin terakhir kami mendampingi di salah satu dinas pekerjaan umum, itu pemeliharaannya sampai 2 tahun. Pemeliharaan untuk pekerjaan permanen. Dan yang kedua, setelah tahap penyerahan pertama, PPK melakukan pembayaran sebesar 95/100 dari harga kontrak, sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan. Kita sudah tahu semua ini. Dan retensi ini bisa kalau memang waktunya tidak mencukupi, bisa diganti dengan jaminan pemeliharaan. Penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib melakukan kegiatan pemeliharaan, baik itu pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan, sebagaimana yang disampaikan dalam dokumen rencana pemeliharaan, sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan pertama atau pada saat PHO. Untuk serah terima akhir pekerjaan. Serah terima akhir pekerjaan ini dilaksanakan setelah melakukan pemeliharaan dan tentu saja setelah adanya pemeriksaan apakah memang masih sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak atau tidak. Dan apabila sesuai, maka PPK dan penyedia jasa pekerjaan konstruksi menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan. Jadi setelah dipelihara minimal 6 bulan untuk konstruksi permanen, itu akan diperiksa kembali. Apabila hasil pemeriksaan masih sama seperti apa yang tertuang dalam kontrak, maka dilanjutkan dengan serah terima akhir pekerjaan. Dan PPK wajib melakukan pembayaran uang retensi atau mengembalikan jaminan pemeliharaan apabila jaminan pemeliharaan retensi itu diberikan dalam bentuk jaminan pemeliharaan. Dan setelah penandatanganan berita acara serah terima akhir pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA-KPA. Sama seperti tadi di depan sudah diuraikan pada pasal 58 Perpres nomor 16 tahun 2018. Dalam rangka pelaksanaan serah terima akhir pekerjaan, penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus menyerahkan seluruh dokumen terlaksana atau as-built dokumen pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini jangan sampai lupa. Biasanya pada saat serah terima pertama saja dilakukan serah terima dokumen, tapi saat kedua apa yang dilaksanakan tidak tertulis. Ini bagan alirnya. Jadi mulai pekerjaan selesai 100%, mengajukan permohonan serah terima pertama, memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan secara fisik dan administrasi, dan memperbaiki hasil pekerjaan. Kalau ada
pekerjaan yang perlu perbaikan. Terus selanjutnya ini merupakan bahan rekomendasi dari konsultan MK atau pengawas kepada PPK untuk dapat menandatangani berita acara serah terima pertama pekerjaan. Terus yang selanjutnya, setelah serah terima, setelah dibayar 95%, maka penyedia harus melaksanakan pemeliharaan pekerjaan untuk pekerjaan permanen minimal 6 bulan. Dan mengajukan permohonan setelah pemeliharaan, baru mengajukan permohonan serah terima akhir pekerjaan kepada penanggung jawab kegiatan dan memeriksa kesesuaian hasil pemeliharaan ini. Selanjutnya memperbaiki hasil pekerjaan pemeliharaan apabila memang masih ada cacat yang ditemukan. Selanjutnya hasil dari perbaikan dan pemeriksaan itu dituangkan di dalam berita acara serah terima dan dibayarkan kepada penyedia jasa atau dikembalikan jaminan pemeliharaannya. PPK menerima hasil pekerjaan dan selesai. Ini bagian alir dari serah terima pekerjaan. Nah, ini akan saya contohkan pemeriksaan pekerjaan bangunan gedung. Karena yang paling kompleks itu memang pemeriksaan pekerjaan bangunan gedung. Ini jadi kita buat checklistnya. Surat usulan permohonan PHO dari penyedia jasa konstruksi yang progresnya sudah 100%. Terus Kasatker membuat SK PJPHP atau PPHP, ini contohnya rumah susun, tapi sebenarnya ini sekarang sudah bukan PJPHP atau PPHP lagi, tapi tim penerima pemeriksa hasil pekerjaan. Dan dilaksanakanlah jadwal pemeriksaan PHO yang dibuat oleh Kasatker atau PPK. Ini untuk proses awalnya. Sedangkan selanjutnya diperiksa juga terkait dokumen kontrak dan adendum. Ada enggak dokumen kontraknya jelas ada, adendumnya ada adendum atau tidak. Terus rencana teknis atau DED dan spesifikasi teknisnya. Ini juga harus ada. Dan jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan ini kalau kita mengacu kepada RMPK, itu bisa berbentuk kurva S, bisa berbentuk penjadwalan yang menggunakan Microsoft Office. Dan kalau Microsoft Office itu memang lebih detail karena memang dia didesain untuk mengendalikan, membantu sebagai tool pengendali kegiatan, termasuk keuangan, termasuk pengendalian keuangan. Kalau di dalam tools ini jelas lebih valid dibandingkan dengan Excel, misalnya membuat kurva S dan berpakai Excel. Dan sering lupa juga kita ada perhitungan struktur. Lagi untuk bangunan berlantai 2 atau lebih. Gitu ya. Kalau berlantai 1 tidak perlu perhitungan struktur, tapi begitu lantai 2, 3, dan seterusnya, itu perhitungan struktur harus disertakan. Ini yang sering dilupakan juga. Terus foto pelaksanaan progres 0%, 50%, dan 100%. Sering kita temui teman-teman ya buat foto itu bukan dari titik yang sama pada bagian dari bangunan. Jadi titik pengambilan fotonya itu berubah-ubah. Sebenarnya kalau titik pengambilan fotonya sama untuk 0, 50%, 100% misalnya, atau 25%, 75%, itu nanti akan seperti bercerita
dalam penggambarannya. Dan ini ada izin mendirikan bangunan apabila dipersyaratkan memang, atau sertifikat tanah memang apabila kalau ada. Ini jadi poin G sama poin H memang apabila dipersyaratkan. Terus kita juga harus memeriksa manual, mekanikal, dan elektrikal. Misalnya ada pompa atau automatic roof tank, ada atau tidak, itu misalnya untuk bangunan-bangunan yang tinggi, yang lebih dari 2 lantai. Gitu. Terus ada genset, ada powerhouse-nya apa enggak, gensetnya ditaruh di mana, apa di dalam powerhouse atau di teras atau di mana gitu. Terus ada sistem pemadam kebakaran atau fire alarm. Ini juga apalagi kalau ini bangunan tinggi ya, bangunan yang memerlukan agak luas, itu memang perlu adanya fire alarm. Terus detektor panas. Nah, ini sistem pemadam kebakarannya ada APAR dan hidran. Juga ada sprinkle. Terus ada bioseptic tank. Nah, ini ada pressurized fan apabila dipersyaratkan. Terus ada juga panel dan meter listrik. Jadi kalau bangunan tinggi, bangunan yang luas, itu tetap harus ada panel listrik. Jadi jangan disamakan dengan kita tinggal di rumah. Tapi itu memang persyaratan yang diperlukan. Terus ada lagi penangkal petir, terutama untuk bangunan tinggi. Jadi ini sekalian saja kita bahas apabila kita mungkin sekarang kan lagi ngetren masing-masing instansi membuat bangunan gedung kantor atau gedung rumah sakit atau apapun itu berlantai banyak. Terus MATV, ada mungkin baterai untuk emergency, itu jadi yang di titik yang kasih bintang itu alternatif kalau memang ada. Terus ada lift untuk berlantai 4 atau 3. Jadi kalau zaman dulu itu ada perjanjian tidak tertulis, lift itu kalau sudah untuk 4 lantai ke atas. Jadi kalau masih 4 lantai itu kita masih berolahraga naik ke lantai 4. Sekarang aja kadang 2 lantai aja sudah pakai lift. Itu sekarang banyak yang juga yang seperti itu. Nah, selain itu tata suara, tata udara atau AC, terus manual penggunaan gas atau pemanas air ya, dan CCTV serta gondola. Gondola ini untuk apa? Untuk pemeliharaan gedung, terutama di luar gedung ya, untuk fasadnya. Karena sering lupa kita membuat bangunan tinggi, tapi kita sering lupa ini nanti kalau sudah jadi mau diapakan ini, cara memeliharanya bagaimana. Dan itu mari kita ingat bersama-sama nanti kalau Bapak Ibu sekalian membuat gedung tinggi, bangunan tinggi, itu tolong disampaikan ke konsultan perancangnya. Pada konsultan perancangnya ini untuk memikirkan juga apabila nanti gedungnya sudah berdiri dan akan dilaksanakan perawatan, misalnya pembersihan kaca atau perbaikan-perbaikan yang kalau menggunakan scaffolding jelas tidak logis lagi. Terus selanjutnya ada surat pertanggungjawaban mutlak yang dilampiri dengan dokumen hasil uji, misalnya soil test atau uji tanah. Terus kalendering pancang. Jadi kalendering pancang ini sangat penting. Kita kan tidak mungkin istilahnya. Ini pertanyaannya nanti dijawabnya ya Pak Hendra ya. Ini sudah ada yang bertanya, nanti pertanyaannya saya jawab setelah paparan saya selesai. Iya Bapak, setelah pemaparan selesai kita jawab. Ya, ini jadi ada kalendering pancang. Kalendering pancang itu untuk mengetahui
sebenarnya seberapa dalam tiang pancang itu sudah kita pancangkan gitu. Karena memang kita tahu sendiri soil test itu kan dilaksanakan tidak di setiap titik pancang, tetapi hanya di beberapa titik tertentu. Itu untuk calendering. Terus tes beban untuk pondasi dalam ya, baik menggunakan tes biasanya. Terus tes tarik, tes tekan untuk pembebanan juga. Tes mutu beton ini juga dilaksanakan sambil berjalan, misalnya pada saat akan mengecor, kita menguji slam tesnya, atau kita juga uji beton pada saat umur 1 hari, 2 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Tes tarik dan tekuk besi ini sebenarnya dilaksanakan pada saat sebelum besi dipakai atau pada saat sebelum penyedia jasa itu mengirimkan stok besi untuk penulangan tuh, atau stok besi baja untuk rangka atap misalnya. Nah, tes rendam ini apabila kita mungkin punya atap dari beton yang relatif rata, nah itu nanti kalau sudah dites rendam ini rembes atau tidak. Dan selanjutnya adalah commissioning test, misalnya lift. Lift itu bisa berhenti di lantai yang sejajar dengan lantai gedung atau tidak atau belum, dan keamanan liftnya itu commissioning testnya. Sedangkan surat jaminan garansi produk, misalnya kalau kita menggunakan baja ringan, terus genteng, multi roof misalnya atau apa yang lain dan lain sebagainya itu. Dan kualitas produk beton jadi seperti tiang pancang, kolom, balok, pelot, plat, fasad, kamar mandi, dan unit. Itu ada nggak ini keterangan dari pabriknya, dari pabrikasinya. Nah, itu juga nanti di belakang kita juga perlu tahu apakah barang-barang tersebut seperti yang sedang viral hari-hari ini terkait tingkat komponen dalam negeri. Itu juga harus di kualitas produk itu harus ada keterangannya. Nanti juga untuk menghitung serah terimanya dengan kewajiban-kewajiban sesuai kontrak atau tidak sesuai kontrak. Terus juga ada kualitas kusen aluminium, kualitas pompa, kualitas keramik. Ini ada juga kita bisa mengujikan ke laboratorium. Terus kualitas cat, kualitas beton grouting, ya sama sih dengan kualitas beton lainnya. Terus waterproofing, ini ternyata banyak juga gedung yang katanya sudah di waterproofing tapi tetap bocor. Terus saniter, biotek ya, untuk septic tank yang langsung mengurai seperti alam, jadi tidak perlu pembuangan. Terus roof tank, upper dan hidran, pressure fan, fire exit door, lift, genset, semua itu perlu garansi produk, terutama barang-barang elektronik. Gondola ini untuk memelihara perawatan gedung dan mebel, kualitas pabrikan mebel. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau beli mebel juga harus ada surat jaminannya atau garansi produknya, berapa lama akan bertahan atau sampai kapan dijamin produk tersebut. Baik, tinggal 14 menit paparannya. Ini untuk pemeriksaan administrasi serah terima akhir. Jadi lebih ringkas daripada serah terima pertama. Ada surat usulan, ada jadwal pemeriksaan FHO, berita acaranya, buku panduan operasional dan pemeliharaan, ini harus diminta. Jadi misalnya kalau memelihara cat bagaimana, memelihara keramik bagaimana, memelihara kusen pintu aluminium bagaimana, itu mestinya juga diberikan oleh penyedia jasa.
terus jaminan produk atau garansi produk. Certificate of origin, ini kalau barangnya dari luar negeri asli atau tidak ini, asli dari impor atau tidak, meskipun kita memprioritaskan tetap memakai barang produksi dalam negeri. Dan ini dimasukkan ke produk penyedia jasa, yaitu izin mendirikan dan bangunan dan sertifikat layak fungsi. Sedangkan saat ini izin mendirikan bangunan itu diganti dengan PBG. Ini kalau misalnya di kontrak memang ada hal tersebut. Tapi kalau saya sih cenderung kalau PBG ini, izin mendirikan bangunan ini, justru salah satu bagian dari produk konsultan perancang. Karena memang nanti yang diuji itu gambar rancangannya, bukan gambar jadinya. Kalau sertifikat layak fungsi, lah ini memang untuk penyedia jasa atau kontraktor, saya cenderung setuju karena memang hasil dari pekerjaan konstruksi ini yang bisa dilayak fungsi atau tidak, atau aman atau tidak, kalau misalnya barangnya konstruksinya mau difungsikan. Nah, ini untuk pemeriksaan teknis. Kalau tadi pemeriksaan administrasi, ini pemeriksaan teknis terkait uji mutu, ada penyelidikan tanah atau soil test, istilahnya untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan dan kedalaman lapisan tanah keras. Ini di samping di tahap survei dan investigasi sebelum perancangan, itu kalau memang ada satu dan beberapa kendala terkait misalnya pada saat pemancangan dan lain sebagainya, memang ini harus dilaksanakan penyelidikan tanah lagi. Dan yang kedua adalah calendering, adalah pencatatan kedalaman pancang yang tertanam pada setiap titik untuk mengetahui daya dukung tanah secara empirik melalui perhitungan yang dihasilkan oleh proses pemukulan alat pancang. Memang kalau ilmu fondasi, ilmu mekanika tanah itu sebenarnya adalah bukan ilmu murni, dia adalah ilmu empirik. Terus tadi sudah dijelaskan juga terkait uji pembebanan, terus simulasi pembebanan atau PDA, Pile Driving Analyzer, dan atau uji statik beban. Terus uji kuat tekan beton dalam bentuk silinder, kalau dulu mungkin bentuknya kubus, kalau sekarang pakai satuan megapascal, ya MPa, itu menggunakan bentuk silinder. Terus SLAM test, justru SLAM test ini dilakukan pada saat beton masih segar. Terus juga kenapa batching plan-nya harus dekat, karena agar tidak terjadi segregasi beton. Jadi kalau terjadi segregasi beton sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu kalau terjadi segregasi beton. Sayang kalau sampai terjadi segregasi beton, makanya lebih baik kalau bangunan gedung atau bangunan yang menggunakan beton itu batching plan-nya jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi proyeknya. Terus tes uji tarik besi untuk mengetahui kuat tarik besi ini dilakukan pada saat sebelum pembelian besi. Jadi kita menguji samplingnya, dan setelah besi dibeli itu nanti kita random lagi juga untuk pengujiannya. Apakah yang diuji itu sama dengan yang direncanakan, yang dipakai sama dengan yang direncanakan. Tes rendam atau waterproofing test adalah pengujian untuk membuktikan sebuah lapisan itu kedap air atau tidak. Misalnya Bapak Ibu sekalian mau membuat kolam renang atau atap beton, dak, dan lain sebagainya, itu menggunakan tes rendam ini. Serta MIL sertifikat atau sertifikat jaminan produk kualitas baja ringan yang dikeluarkan oleh lembaga penguji independen. Meskipun kadang-kadang aplikatornya, ya aplikator baja ringan itu sudah mempunyai sertifikasi sendiri, tapi itu ya perlu juga untuk kita verifikasi lagi, kita klarifikasi apakah benar itu diterbitkan oleh
yang bersangkutan dan diuji oleh lembaga penguji independen. Terus commissioning test. Commissioning test ini untuk menguji instalasi dan menguji sistem utilitas mekanikal dan elektrikal sesuai dengan standar atau SNI atau tidak. Nanti mungkin akan keluarnya SLO, sertifikat layak operasi. Serta sertifikat layak fungsi bangunan gedung, ini sesuai peraturan yang baru, memang kita harus secara berkala menguji kelayakan daripada bangunan gedung itu. Tapi paling tidak begitu akan dipakai dari serah terima, kita harus punya SLF. Masih 8 menit, saya lanjutkan. Ini untuk tes commissioning bangunan gedung, kita ada tes listrik, penangkal petir, pemadam alarm kebakaran, terus pemadam kebakaran itu sendiri, terus instalasi air bersih, air kotor dan pompa air, kedap air, waterproofing di area kamar mandi juga atau ruang cuci, ruang jemur dan groundwater tank, dan tes pengaliran air limbah, sewage treatment plant test, dan sumur resapan serta hasil proses pengolahan limbah. Dan tes ini dilakukan setelah dalam waktu 1 bulan, 1-2 bulan setelah serah terima pertama. Ini untuk bangunan tinggi ini yang diperlukan. Jadi instalasi lift, gondola, ini untuk perawatan bangunan, air conditioner dan exhaust fan, tata suara, CCTV, MATV, dan instalasi gas. Juga genset, instalasi air panas, jaringan telekomunikasi dan data, dan tes pressurized fan. Ini ya dituangkan dalam ini untuk dokumen hasil uji mutunya ada atau tidak ada. Sedangkan untuk pemeriksaan visual, ini kalau gedung tampak depan belakang sesuai enggak nih dengan DED-nya, terus denah tiap lantainya sama juga atau tidak, terus prasarana dan sarana utilitasnya, dan foto landscape. Kalau bisa menggunakan drone, karena sekarang zamannya sudah berubah, tidak hanya foto di tangan tapi foto dari udara. Ini untuk masih pemeriksaan visual bangunan gedung, ini ada contohnya di sini, baik pengecatan kolom dan balok dinding, pintu dan jendela. Seringnya DED itu setelah dibangun di konstruksi itu kadang-kadang agak berbeda, dan kita sering menemui hal tersebut. Ini sarana, prasarana, dan utilitas, ada ground water tank. Nah, ini ground water tank juga ada kolom dan baloknya atau tidak, ada dinding, ada pintu, ada floor harden ataupun keramik, dan lain sebagainya. Serta foto GWT-nya itu sendiri. Nah, ini untuk panduan parameter kualitas pemeriksaan visual. Ini nanti bisa dijadikan pedoman oleh Bapak Ibu sendiri untuk memeriksa secara visual dari bangunan atau konstruksi tersebut. Sedangkan untuk volume, ini disesuaikan dibandingkan dengan bill of quantity-nya. Jadi di bill of quantity-nya berapa, misalnya kayak tangga kanan, ukuran-ukurannya seperti apa, nanti kan terbentuk satu volume pekerjaan. Nah, yang tidak penting sekarang adalah isu pemeriksaan nilai TKDN. Meskipun kita masih banyak yang belum paham sekali, tapi kalau untuk konstruksi memang ada perhitungannya sendiri, karena konstruksi itu termasuk gabungan antara barang dan jasa. Nah, ini dari PPK, penyedia menyerahkan kepada PPK sesuai kontrak atau tidak, dan penyedia menyerahkan data dukung besaran nilai TKDN dari barang-barang yang sudah dibelanjakan. Nanti per item pekerjaan, misalnya pembetonan, dia memerlukan semennya itu sudah ready mix-nya itu kandungan TKDN-nya berapa, tenaga kerjanya TKDN-nya berapa persen, terus
peralatannya TKDN-nya berapa persen, di total nanti ketemu untuk pekerjaan ready mix misalnya totalnya berapa persen. Nah, ini dari TKDN ini bisa juga ditetapkan sanksi jika ada ketidaksesuaian atau pelanggaran. Dan sanksinya adalah penyedia barang atau jasa dengan sengaja menyediakan barang jasa tidak sesuai TKDN antara pelaksanaan dan penawaran. Ini ada sanksi finansialnya. Dan sanksi finansial ini dihitung dari perbedaan antara penawaran dan realisasi dikalikan harga penawaran. Jadi nanti per AHSP ya mestinya dengan perbedaan nilai TKDN maksimal 15% antara penawaran dan realisasi itu maksimal 15%. Jadi mungkin saja nanti di klausul kontrak selanjutnya kalau perbedaannya terlalu tinggi bisa saja bahwa untuk nilai TKDN yang terlalu tinggi tidak akan dilaksanakan pembayaran atau akan dilakukan pembongkaran, misalnya seperti itu. Nah, ini ada sertifikat, contoh sertifikat TKDN, tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Nah, ini berlaku selama 3 tahun. Ini cara menghitungnya, terus APIP juga nanti melakukan audit pelaksanaan TKDN. Ini cara menghitung sanksinya. Tapi kalau nanti misalnya yang membayar penyedia, nah lebih baik kita memakai TKDN sesuai pelaksanaan sesuai dengan penawaran. Dan ini kita sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, ini kita harus memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri. Nah, ini denda administratif apabila tidak memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri. Ini pejabat pengadaannya 1% dari nilai kontrak dan nilai paling tinggi 500 juta rupiah. Sedangkan produsen dikenakan apabila produsen barang dan atau penyedia barang atau jasa melanggar ketentuan pasal 61 ayat 6 dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% dan pasal 61 ayat 7 berupa 3 kali nilai barang yang diimpor. Ini dasar hukumnya di Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 pasal 110. Ini beberapa dokumen yang checklist dokumen yang harus kita adakan pada saat serah terima pekerjaan. Ada surat permohonan serah terima pertama, surat penilaian kelayakan STTP, surat rekomendasi kelayakan serah terima pertama pekerjaan, dan selanjutnya. Ini pada saat serah terima. Demikian yang bisa saya sampaikan siang ini. Waktu saya kembalikan dan screen kepada Pak Suhendra. Baik, Bapak. Terima kasih atas pemaparannya. Ya, 45 menit. Ya, pas Bapak ya. Tentu pemaparan beliau ini sangat bermanfaat terkait bagaimana proses serah terima pekerjaan. Nah, ini kebetulan ada penanya pertama melalui resim. Silakan langsung bergabung aja Pak Eko. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Suhendra untuk waktu dan kesempatannya. Izin tanya untuk Pak Anwar. Mengenai serah terima pekerjaan konstruksi tadi, mungkin sudah ada sedikit bayangan karena beberapa kali kami ada pekerjaan serupa. Namun untuk terkait penerapan TKDN, ini mohon penjelasan lebih lanjut. Apakah tadi dijelaskan masalah sanksi ke penyedia bila mana ada ketidaksesuaian antara penawaran dan realisasi. Nah, ini untuk sanksi ini apakah berlaku untuk seluruh penawaran yang tidak sesuai atau mungkin hanya untuk paket-paket tertentu yang diberlakukan preferensi harga? Mungkin itu aja Pak Suhendra. Terima kasih.
Saya langsung jawab ya Pak Indra ya. Langsung Pak, langsung. Ya. Kalau pemahaman saya ini sesuai dengan pada saat penawarannya seperti apa. Meskipun tidak memakai preferensi harga, tetapi kalau di situ sudah ada apa istilahnya keterangan ini menggunakan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri sekian persen. Nah itu jadi baik memakai preferensi atau tidak ada preferensi harga, itu tetap dikenakan sanksi, yaitu tadi selisih antara penawaran dan pelaksanaan. Iya, itu seperti itu. Nanti kalau untuk misalnya kita hanya untuk preferensi harga saja, nanti mungkin disikapi juga dengan ini jangan ada preferensi harga semua, jadi biar tidak ada atau preferensi harga semua biar tidak ada sanksi, kan seperti itu. Jadi diberlakukan tetap kepada seluruh barang yang memang kan seluruh barang ini harus ada keterangan TKDN-nya seperti itu. Dan banyak yang sudah tersedia, itu pemahaman saya, dan kalau belum tersedia nanti mungkin kita bisa konsultasi tersendiri ke Kementerian Perindustrian. Demikian Mas jawaban saya. Oke. Terima kasih Pak Anwar untuk penjelasannya. Sementara cukup Pak Suhendra. Pak Suhun. Oke, siap. Makasih Pak Eko. Nah ini kembali ke penanya selanjutnya. Ini ada Abang saya dari Aceh ini. Silakan bergabung Bang Samsunan. Silakan Bang. Iya, ini senior saya ini, guru saya ini Pak. Ya. Sama Pak, senior saya juga ini. Assalamualaikum Pak Anwar. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, apa kabar? Alhamdulillah baik Abang. Lanjut Bang. Ya, baik Pak Anwar, saya mau tanya terkait daftar SIMAK yang Bapak sampaikan tadi. Salah satunya kan ada hasil analisis struktur. Apakah di sini hasil analisis struktur itu hasil dari konsultan perancangan atau perlu dihitung ulang oleh pengawas dalam tahap pelaksanaan atau bagaimana? Terima kasih. Itu aja Pak. Kalau saya sih cenderung setelah barangnya jadi tetap dihitung lagi strukturnya Pak, karena itu nanti seperti yang disampaikan oleh Samsunan ya beberapa waktu lalu terkait SLF ya. Nah nanti kalau daripada kita pada saat SLF itu menghitung kembali, dan juga kita kan juga mempersyaratkan di dalam pelaksanaan itu ada ahli strukturnya. Nah di samping istilahnya dia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rancangan, dia juga apakah hasil rancangan ini setelah dibentuk sebagai sebuah sistem struktur itu masih memenuhi syarat untuk kekuatan strukturnya sendiri itu, atau secara keteknikan itu memang layak untuk dimanfaatkan seperti itu. Jadi daripada nanti pada saat SLF kita menghitung lagi, tapi juga tergantung dengan kontraknya, kedalaman kontraknya sih kalau menurut saya. Kalau kedalaman kontraknya kita harus kontraktor harus menyajikan perhitungan ulang struktur atau pengujian struktur, ya kita juga harus seperti itu. Atau misalnya struktur itu nanti yang menguji adalah MK-nya atau pengawasnya, itu akan beda lagi. Tapi konstruksi yang sudah terbangun, kalau saya cenderung untuk langsung saja dihitung strukturnya. Seperti itu Bang Samsunan. Mungkin yang lain, monggo silakan. Siap. Nampaknya sudah jelas penjelasan Pak Anwar. Gimana Bang Samsunan? Ingin mempertegas, artinya biar ada kepuasan dari konsultan pengawas pada saat dia mengeluarkan penjaminan atas kegagalan bangunan gitu Pak ya? Ya, betul. Ya. Terima kasih Pak. Hendra, Pak, kami dengan Pak Anwar satu angkatan dulu. Baik, makasih Bang Samsunan, Anwar.
Ya. Kita masuk ke penanya berikut. Nih kebetulan belum ada yang resen. Kita masuk ke kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan Pak Anwar dari kolom chat sini menyebutkan bagaimana setelah masa pemeliharaan berakhir, ketika ada kejadian konstruksi bangunan runtuh karena dampak cuaca, menjadi tanggung jawab siapa? Setelah masa pemeliharaan berakhir, ketika ada kejadian konstruksi bangunan runtuh karena dampak cuaca, menjadi tanggung jawab siapa? Nah, ini kan kita tahu di Indonesia itu ada penilai ahli ya terkait dengan kegagalan konstruksi dan lain sebagainya. Ini memang perlu dirunut. Ini sebenarnya salahnya di mana dulu gitu sampai kok terjadi keruntuhan, apa betul karena memang karena cuaca tuh, mungkin cuacanya ekstrim ya, anginnya terlalu besar terus atau hujannya terlalu besar gitu. Nah, itu juga perlu kita runut karena seperti diketahui bersama, ini mungkin kalau kita belajar ke Bang Samsunan ini di teknik sipil, struktur kan kadang struktur harusnya diperhitungkan terhadap gempa, terhadap angin, terhadap beban hujan gitu loh. Nah, kalau misalnya ini cuacanya itu terhubung dengan hujan dan angin, itu berarti ya perhitungannya bagaimana? Nah, kalau ternyata sudah dihitung terhadap hujan, terhadap beban hujan, terhadap angin, baik tekan maupun kalau angin kan tekan dan hisap itu misalnya. Nah, ternyata di perancangannya sudah dihitung, ini pelaksanaannya sesuai dengan perancangannya atau tidak. Nah, kalau ternyata sudah sesuai dengan nah kalau misalnya tidak sesuai di perancangannya, berarti perancangannya yang harus bertanggung jawab. Karena pelaksana itu melaksanakan sesuai dengan perancangan tersebut. Tetapi kalau misalnya memang perancangannya sudah benar, pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan perancangan, ya berarti pelaksananya ini yang harus bertanggung jawab. Dan kita ketahui di dokumen pemilihan biasanya di SSKK itu jaminan kegagalan bangunan itu sampai berapa tahun, misalnya sampai 10 tahun. Nah, ini yang harus dipegang bahwa itu adalah kewajiban pelaksana konstruksi. Tapi sekali lagi kita juga harus merunut ke belakang, sebenarnya ada nggak perhitungan itu, atau kalau memang ada dilaksanakan atau tidak. Itu seperti itu. Jadi kita bisa tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Demikian Pak Hidayat jawaban dari saya. Oke, Bang Hidayat, kalau bisa bergabung silakan ditanggapi jawaban Pak Anwar Subianto ini. Kalau nggak ditanggapi berarti jawaban beliau sudah jelas. Kalau menurut saya jawaban beliau ini sudah terang benderang nih. Kita masuk ke penanya berikut dari Pak Nyoman Astawa, Bapak. Beliau bertanya, dalam masa pemeliharaan sebelum dilaksanakan FHO, final handover, apakah dimungkinkan dilaksanakan addendum kontrak, Bapak? Mohon pencerahan. Sepanjang yang saya ketahui, kalau addendum kontrak itu dilaksanakan terakhir itu sebelum serah terima pekerjaan pertama. Jadi kalau sudah serah terima pekerjaan pertama, sudah tidak diizinkan lagi adanya addendum pekerjaan. Itu seperti itu. Jadi kalau tidak salah, yang namanya addendum kontrak itu dilaksanakan sebelum serah terima pertama pekerjaan itu maksimal. Kalau sudah, karena apa? Kita tahu sendiri serah terima pekerjaan itu justru dilaksanakan setelah final addendum atau addendum akhir, baru ada serah terima pertama atau PHO. Demikian Pak Nyoman Astawa. Oke. Nyoman atau Pak atau Pak Nyoman mau bergabung, silakan Pak Nyoman kalau ingin menanggapi jawaban beliau, atau mungkin ada yang belum jelas menurut Pak Nyoman, silakan bergabung Pak.
Terima kasih Pak Sendra. Oke, siap. Mungkin bisa didengar ya, di sini agak bising Ya. buat saya. Oke. Lanjut Bapak. Sudah jelas, cuman saya ini karena ada dulu teman-teman yang bertanya, ketika misalkan ada proyek irigasi, ada kena longsor, tapi kebetulan pekerjaannya tidak longsor, tapi harus ada penguatan di sampingnya, nah, sehingga perlu ada pekerjaan tambahan. Nah, itu seperti apa? Apakah bisa dilaksanakan induk kontrak dengan menambahkan untuk penguatan irigasi itu, atau seperti apa? Apakah harus ada kontrak terpisah? Mungkin seperti itu yang saya maksud, Pak Anwar. Oh ya. Ya. Nah, kalau saya cenderung ke kontrak terpisah, Pak, karena itu pekerjaannya juga item baru ya, item baru dan pelaksanaannya baru. Kalau saya cenderung kontrak terpisah karena memang kontrak ini sudah selesai. Meskipun istilahnya anggarannya baru, kalau anggarannya mungkin cukup hanya dengan pengadaan langsung ya kita langsung saja yang bersangkutan untuk melaksanakan, tapi tetap dengan kontrak baru. Kalau saya cenderung seperti itu karena memang itu tadi kita sudah melaksanakan serah terima, melaksanakan adendum akhir. Nah, ini kan di luar kemampuan kedua belah pihak juga bangunan penguatnya itu seperti itu. Artinya itu dapat ditinjau langsung kepada pelaksana sebelum, Pak ya, karena itu satu kesatuan tanggung jawab, Pak ya. Itu, Pak. Iya, kalau saya satu kesatuan tanggung jawab diberikan saja kepada penyedia yang sebelumnya mengerjakan itu. Jadi ada match-nya lah. Tapi untuk kontraknya tetap kalau saya cenderung lebih ke kontrak baru saja. Jangan diubah, misalnya ditambahin dengan nilainya. Gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Anwar. Sama-sama. Oke, jadi kesimpulannya buat kontrak terpisah Pak ya, kontrak baru lagi Pak ya. Oke, kita masuk ke penanya selanjutnya. Ada Ibu Rustiati. Nah, di kolom chat ini beliau bertanya terkait masa pemeliharaan, pekerjaan permanen dan semi permanen. Contohnya apa ya Pak? Apakah ada perbedaan pada spesifikasi teknis maupun biaya ataupun nilai paketnya? Terus yang kedua, langkah apa yang dilakukan oleh PPK bila bangunan runtuh sesaat setelah serah terima pekerjaan, namun belum dilakukan pembayaran termin kedua, misalnya 70%. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Rustiati atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Jadi terkait masa pemeliharaan, pekerjaan permanen dan semi permanen, contohnya apa ya Pak? Kalau pekerjaan permanen, saya contohkan di jalan saja, di konstruksi jalan. Pada saat kita masih meratakan tanah, gitu ya, kondisi tanah itu masuk pekerjaan, misalnya setelah itu serah terima, itu tanah dasarnya jalan kita serah terimakan, itu cukup 3 bulan karena memang dia adalah pekerjaan sementara, itu pekerjaan bukan pekerjaan permanen. Tapi kalau kita sudah sampai ke badan jalannya, misalnya ada LPA, LPB dan pavement atasnya, baik itu aspal atau beton, itu sudah termasuk pekerjaan permanen, dan ini bisa kita golongkan pekerjaan permanen dengan pemeliharaan minimal 6 bulan. Kalau tadi kayak pekerjaan misalnya tanah dasarnya seperti itu, atau pekerjaan non permanen misalnya barak-barak darurat dari kayu, papan triplek, misalnya terjadi bencana alam, harus memindahkan ke hunian sementara gitu. Nah, itu adalah bangunan non permanen, itu bangunan
hunian sementara untuk pengungsi itu bisa dimasukkan ke dalam bangunan non permanen dan pemeliharaannya cukup minimal 3 bulan, cukup minimal 3 bulan. Tapi kalau sudah bangunan sementara, misalnya dari pasangan batu bata, terus kolomnya dari beton bertulang, itu sudah bangunan permanen dan minimal pemeliharaannya 6 bulan. Nah, bisa saja bahwa itu dibedakan oleh spesifikasi teknis maupun biaya atau nilai paketnya. Tapi bangunan sementara yang bangunan darurat yang nilainya besar juga ada. Karena memang meliputi wilayah yang luas atau memang yang memakai itu lebih banyak, itu juga bisa bangunan nilai paketnya besar. Jadi tidak berdasarkan paketnya, tetapi tidak berdasarkan nilainya, tetapi memang berdasarkan kondisi dari bangunan itu sendiri. Terus yang kedua, langkah apa yang dilakukan oleh PPK bila bangunan runtuh sesaat setelah serah terima pekerjaan namun belum dilakukan pembayaran? Kedua, misalnya termin 70%. Nah, ini kan sebenarnya masih dalam masa konstruksi. Masih dalam masa konstruksi berarti mungkin ada kesalahan di dalam metode pelaksanaan kerjanya sehingga runtuh. Karena masih dalam masa pelaksanaan konstruksi, ya berarti jangan terus dibayarkan, atau mungkin bangunan itu dibersihkan lagi untuk mulai lagi dibangun dari nol lagi. Nah, itu termasuk daripada risikonya penyedia jasa, gitu. Karena secara jelas terbukti bahwa bangunannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kontraknya. Jadi seperti itu. Kalau apalagi ini belum serah terima, masih baru 70%. Terus terjadi keruntuhan. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah untuk dibersihkan dan kembali dari nol lagi. Itu seperti itu, Bu Rustiati. Ada mau ditambahkan mungkin, Ibu? Ibu Rustiati, silakan bergabung, Ibu. Apabila ada yang kurang menurut Ibu kurang jelas, silakan langsung bergabung aja, Ibu. Oke, sepertinya sudah jelas, Pak. Oh iya. Sudah, nanti kan sudah cukup jelas. Ayo Bapak Ibu, masih ada sekitar 22 menit lagi. Masih banyak waktu. Bapak Ibu langsung aja bergabung. Ini Pak Eko mau resen, Pak, kayaknya. Pak Eko dari Nganjuk. Silahkan dulu Ibu Persia Lucy. Silahkan bergabung, Bu. Silakan Bu Lucy ya, Bu Priscilla. Oke, makasih Pak. Memang saya agak terlambat karena saya lagi di proyek juga. Yang saya mau nanyakan tadi kan tentang sertifikat layak fungsi bangunan kan Pak ya. Tadi dibahas ya. Itu wajib ya Pak? Wajib. Kalau sekarang wajib, Bu. Kalau sekarang wajib. SLF ya. SLF itu untuk bangunan aja atau kalau untuk konstruksi jalan? Kalau jalan ada lagi sendiri. Ada kelayakan jalan. Ada sertifikat kelayakan jalan. Ya. Harus juga ya Pak? Tim penilainya sendiri juga. Kalau SLF itu kan masuknya di SIM bangunan gedung, SIM BG PUPR. Kalau jalan nanti ada timnya tersendiri di kelayakan jalan. Iya, kami juga yang saya tahu SLF itu kan dikeluarkan Cipta Karya ya Pak ya? Iya, betul. Iya, itu memang oke. Ya. Jadi untuk jalan, kelayakan jalan juga ya. Ya, kalau itu wajib, ya oke. Kita harus masuk ke sana. Ya. Itu yang pertama. Terus sekarang kan IMB itu PBG. sama ya, kayak PBG kan Pak ya? Iya.
Sekarang prosesnya cepat kok Bu kalau untuk PBG. Saya beberapa kali mengajukan PBG itu karena tersistem ya sekarang online, jadi hanya 1 kali 2 kali asistensi nanti oleh dinas yang mengurusi bangunan gedung, nanti berkoordinasi dengan dinas penanaman modal. Begitu ada notifikasi dari dinas PU misalnya terkait izin PBG itu, terkait PBG, nanti setelah asistensi akan keluar misalnya nilai retribusi yang harus kita bayar, akan keluar sertifikat PBG itu. Jadi sekarang tidak seperti dulu muter-muter, sekarang semua lewat online, lewat SIMBG itu lebih cepat memang untuk pengurusan PBG-nya. SLF juga seperti itu. Ya, PBG asal syaratnya lengkap semua ya prosesnya tidak terlalu lama. PBG itu pengganti IMB kan Pak? Ya, pengganti IMB. Ya. Oh, terus maaf terakhir yang mau ditanyakan. Pada saat serah terima itu PBG-nya wajib? Ya tergantung ininya, kontraknya. Di kontrak ada pengurusan. Kalau PBG kalau saya sih cenderung di konsultannya ya, karena itu bangunan belum mau dilaksanakan, tetapi nanti perencanaannya itu dibahas di dinas teknis di PU itu. Jadi yang dibahas itu perencanaannya. Jadi justru kalau saya PBG itu dijadikan kewajiban dari si konsultan perancang ini untuk bisa sampai ke terbitnya PBG. Nah, kalau kontraktor itu lebih baik sampai terbitnya SLF. Itu langsung saja SLF, tapi ya harus dianggarkan juga, kasihan kalau misalnya ada biaya retribusinya agak tinggi. PBG dulu baru SLF ya Pak ya? Iya, PBG dulu baru SLF. Ya kalau PBG dulu baru SLF, kalau SLF harus ada berarti PBG harus ada dong. Iya, karena itu untuk perizinan berisiko ya. Sekarang kan perizinan yang berisiko itu sesuai aturan baru. Oh ya, baik. Ya itu aja sih Pak dari saya. Ya, terima kasih. Sangat menarik, cuman sayangnya saya sudah mengikuti di belakang. Cuman tadi memang ada pertanyaan di absen. Apa dokumen administrasi apa yang harus ada pada saat serah terima? Pertanyaannya IMB, PBG, dan sertifikat tidak layak fungsi. Saya jawab tidak ada. Iya. Mungkin yang memberi pertanyaan jawabannya apa? Iya. Intermezzo aja Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ini saya kembalikan kepada moderator dan makasih Pak Anwar buat materinya. Ya, sama-sama Bu Priscilla. Oke. Oke, terima kasih. Ini ada Pak Anom ya. Ada Pak Eko sepertinya mengajukan resign lagi Bapak. Ya. Ini ada dari Pak Anom Pak, dari Babelkes Batam Pak. Oh ya, bentar dulu. Ya, nanti habis ini Pak Eko mungkin ya. Oke, silakan Pak. Siapa nih Pak Anom ya? Pak Anom ya dari Pak Anom. Oh ya. Izin bertanya sertifikat SLF bangunan apakah wajib sebelum dilaksanakan renovasi? Ya mestinya begitu serah terima dilakukan SLF dulu Pak Anom. Jadi bangunan selesai langsung SLF baru dipakai gitu. Nanti setiap tahun kalau di SLF itu ada komitmen setiap tahun harus melaksanakan updating data itu masih layak atau tidak. Jadi renovasinya ini terkait renovasi apa? Kalau hanya terkait renovasi ringan ya saya yakin tidak termasuk yang harus diupdate gitu. Tapi tetap SLF itu justru mestinya pada saat sebelum bangunan dimanfaatkan. Itu SLF-nya diproses dulu. Demikian Pak Anom. Terus yang lain mungkin tadi Pak Eko tadi resign. Oke, sudah jelas menurut Pak Anom. Nah, kita masuk ke Pak Eko. Nah, langsung aja Pak Eko. Pak Eko masuk Pak Eko. Dari Nganjuk ini. Makasih Pak Hendra untuk waktunya nambah lagi ini imbuh dari Nganjuknya Pak. Iya.
Tadi terkait Pak Samsunan bertanya, jadi ingat masalah SLF juga. Ini mirip-mirip dengan pertanyaan Bu Priscilla tadi tentang SLF dan IMB. Yang pertama untuk SLF, Pak, ini prosesnya kan perlu waktu. Tidak hanya SLF, barangkali juga terkait perizinan-perizinan lain, misalkan izin operasional lift, izin penangkal petir, dan sebagainya, itu kan ya perlu waktu. Setelah pekerjaan selesai baru diajukan perizinan. Nah, ini terkait dengan waktu kontraknya gimana, Pak? Apakah nanti misalkan saat pemeriksaan itu barangnya ready, bisa pernah, tapi izinnya belum keluar, belum selesai, apakah itu bisa diterima, atau mungkin perizinan tersebut juga termasuk waktu di dalam penyelesaian kontraknya itu, Pak? Itu yang pertama. Ya, mungkin satu-satu atau langsung, Pak, izin. Monggo, silakan. Yang kedua masalah IMB dan PBG tadi, Pak. Ini yang pertama mohon penjelasan perbedaannya. Kebetulan di tempat kami saat ini kan ada paket pekerjaan itu yang penyelesaiannya bertahap. Jadi perancangannya itu awal, tapi penyelesaiannya ada beberapa tahap. Di perancangan awal ini sudah dapat IMB, Pak, untuk pelaksanaan pekerjaannya. Namun kemarin pada saat pelaksanaan tahap terakhirnya, ini dari PU sempat ada wacana akan direview ulang, apakah ini perlu ke PBG atau tetap IMB itu bisa dilanjutkan. Nah, ini saya sendiri kurang paham tentang PBG, mohon penjelasannya terkait IMB dan PBG ini, Pak. Terima kasih, Pak. Sementara itu, Pak. Terima kasih, Pak Eko. Jadi terkait yang pertama terkait SLF tadi ya, kalau nggak salah. Kalau SLF itu ya sebelum beroperasi memang harus ada SLF-nya. Terus ada beberapa paket yang beberapa pekerjaan, misalnya kayak lift, kan harus tunggu waktu. Nah, ini juga harus kesepakatan serah terima mungkin dengan catatan gitu ya, Pak. Serah terima dengan catatan. Atau bisa saja di klausul kontraknya di awal dulu sebelum tender, di klausul kontraknya itu dituliskan untuk lift misalnya harus ada jaminan atau garansi itu tanpa uang misalnya. Atau kalau mau misalnya kalau liftnya ini meskipun sudah dipasang tetapi dengan agar tidak terjadi, kadang-kadang kita dianggap merugikan negara dan lain sebagainya gitu ya, berpikir rusak kok dipasang gitu. Nah, itu di situ kita juga bisa minta jaminan misalnya dengan tidak hanya garansi saja, bahkan itu bisa dituangkan di depan. Kalau saya sebelum kita berkontrak kita harus di SSKK misalnya harus seperti itu. Jadi tidak menghambat pekerjaan selanjutnya. Nah, ini kemarin ini saya contohkan ada satu kejadian tuh. Jadi bangunannya sudah diserah terimakan. Ini satu menara yang di dalamnya ada lift. Nah, ternyata ini liftnya tidak bisa naik, tidak bisa turun, jadi berhenti di tengah-tengah. Padahal sudah difungsikan untuk tempat wisata gitu, menara pandang, tempat wisata. Nah, itu liftnya berhenti di tengah-tengah. Nah, ternyata memang ada jaminan itu, ada jaminan bahwa pada masa pemeliharaan atau pada saat setelah serah terima, jaminan harus dan apabila tidak beroperasi, maka apabila tidak terbit SLO misalnya untuk lift, maka akan dilakukan perbaikan atau akan dilakukan penggantian. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi bukan berarti ini tidak bisa dilakukan serah terima, bisa dilakukan serah terima, tapi memang seringnya kita lupa pada saat kita menyusun kontraknya. Ini kontraknya seperti apa ini klausulnya gitu. Kalau kontraknya hanya copy paste dari model dokumen pengadaan, ya tidak ada keterangan itu, tidak ada keterangan terkait hal-hal seperti itu. Tapi kadang kita juga perlu lebih teliti lagi, lebih jeli lagi untuk untuk membuat kontrak yang tidak merugikan kedua belah pihak, tetapi membuat aman kedua belah pihak. Salah satunya dengan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
IMB kalau dulu IMB Pak, sekarang jadinya PBG. Jadi saya yakin kalau perancangan awal itu semua sudah selesai di perancangan. Makanya perancangan ini kalau sudah keluar IMB-nya ya sudah, berarti tinggal melaksanakannya mau berapa tahap nih pelaksanaan konstruksinya. Nah, kalau mau direview, boleh saja direview, tapi sepanjang yang saya tahu, reviewnya itu terkait non-struktural. Kalau struktural itu jangan direview karena itu tanggung jawabnya desainernya, tanggung jawab pertama desainernya. Kalau mau direview mungkin fasadnya, tapi juga tidak mempengaruhi struktur. Atau misalnya tampilan head-nya, atau direview karena beberapa tahap, misalnya sampai 5 tahun kan otomatis biayanya berbeda dengan pada saat tahun pertama. Itu jadi review biayanya saja. Jangan, kalau struktur itu belum pernah saya temui struktur yang direview. Tapi yang direview paling biayanya atau bentuk tampilannya, tapi tidak mempengaruhi strukturnya. Itu seperti itu Pak Eko. Berarti untuk yang IMB tadi tidak ada ketentuan yang harus dirubah menjadi PBG, tidak ada Pak ya? Karena sudah keluar di tahun sebelumnya dan sudah jalan beberapa tahap. Oh siap. Ya kalau dulu namanya IMB, kalau sekarang namanya PBG gitu aja Pak. Siap. Beda istilah aja, mungkin tidak ada ketentuan harus PBG-nya sebenarnya tidak ada Pak ya. Siap. Ya, makasih Pak. Terus untuk yang SLF sama perizinan yang lain tadi Pak, berarti intinya bisa tetap dilaksanakan setelah terima, mungkin dengan catatan tetap ada penyelesaian, termasuk mungkin dengan penerbitan jaminan pemeliharaan itu sebagai jaminan untuk penerbitan perizinan tadi itu Pak ya. Siap. Iya Pak, matur suwun Pak Anwar, Pak Indra untuk waktu dan kesempatannya. Mbak Tika, silakan. Oke, lanjut ke Mbak Tika, langsung aja bergabung. Sepertinya ini Pak penanya terakhir Pak, karena waktu tinggal 7 menit. Silakan bergabung Mbak Tika. Silakan Mbak Tika. Ya, terima kasih. Izin Pak, saya terlambat mengikuti, tapi sepintas saya tanyakan di sini tentang IMB pengganti BPG Persatuan Bangunan Gedung itu sama SLF itu. Nah, itu kalau bangunan pemerintah bayar nggak retribusinya? Kalau memang dibayar, ada aturannya nggak ya? Terus untuk SLF, sertifikat layak fungsi, itu ada masa berlakunya enggak? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Untuk IMB atau PBG itu retribusinya untuk bangunan pemerintah bayar atau tidak, itu tergantung, itu kan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Nah, sekarang tinggal di perda retribusi daerahnya, dikecualikan tidak ini untuk pemerintahnya. Malah yang sering kita temui kan proyek pemerintah nggak ada PBG-nya. Jadi nggak tahu karena dia merasa pemerintah daerah atau apa, jadi tidak ada PBG-nya itu. Kalau ke swasta kita ngejar-ngejar benar nih harus ada PBG-nya, tapi kalau kita coba nanya proyek pemerintah PBG-nya ada nggak? Banyak yang nggak ada. Yang saya temui seperti itu. Kalau retribusinya ya tergantung kembali lagi ke peraturan daerahnya. Mestinya ya karena punya pemerintah nanti kan retribusinya juga kembali ke pemerintah ya tidak diperlukan retribusi itu untuk bangunan pemerintah. Jadi kembali lagi ke policy daripada pemerintah daerah setempat. Nah, terus untuk SLF ini sebenarnya yang ahli menjawab ini Pak Samsunan ini. Tapi kalau setahu saya kalau SLF itu ada updating tiap tahunnya. Jadi ada pernyataan di situ bahwa setiap tahun akan dilaksanakan update terkait SLF ini. Tapi kalau untuk penilaian pertamanya keluar sertifikat memang saya belum pernah membaca masa berlakunya. Cuman ini Pak Samsunan mungkin bisa membantu
untuk masa berlakunya. Tapi setahu saya di sertifikatnya itu ada tulisan akan direkomendasi teknisnya akan dilakukan update data setiap tahun. Itu untuk SLF. Demikian Mbak Tika, jawaban saya. Bagaimana Mbak Tika? Atau sudah jelas? Misalnya nih bangunan pemerintah kan nggak ada retribusinya, tetap aja kita membuat IMB-nya ya, atau BPG-nya ya. Iya, tetap aja. Kalau membuatnya tetap. Tapi kalau masalah retribusi itu kan kebijakan masing-masing daerah. Gitu. Oke, siap. Jadi nggak ada aturan yang mengatakan bahwa peraturan bangunan pemerintah harus bayar, belum ada ya Pak ya, tergantung pemerintah aja ya, diperjelas gitu aja ya. Pemerintah daerahnya. Tapi kalau proses PBG-nya tetap, cuman masalah retribusinya kita yang ya tergantung masing-masing daerah itu kalau retribusi hubungannya dengan pendapatan itu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Tika. Oke Bapak, karena waktu kita tinggal 33 menit lagi Pak Anwar. Nah, untuk sebelum ditutup acara ini, silakan Pak kalau ada closing statement terkait pemaparan Bapak hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya sore ini dari tadi jam 1:30 sampai menjelang jam 3 ini. Jadi sekali lagi kita perlu berhati-hati dalam melaksanakan serah terima pekerjaan, terutama pekerjaan konstruksi. Jadi paling tidak secara mutu, terus secara kualitas, secara kuantitas, dan secara fungsi bangunan itu memenuhi syarat gitu. Jadi masuk ke dalam apa yang sudah kita perjanjikan di dalam kontrak. Jadi itu untuk mengamankan dan menyamankan kita semua. Jadi sekali lagi serah terima itu lebih baik dan harus sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama dalam kontrak. Itu saja Pak Hendra, mungkin closing statement dari saya, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini masih banyak kekurangan atau ketidaknyamanan. Dan sekali lagi kalau Bapak Ibu istilahnya ingin diskusi lebih lanjut, silakan untuk ada nomor WA saya di situ. Dan waktu serta screen saya kembalikan ke Pak Hendra. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak Ibu, kita tiba di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih ke Bapak Anwar Subianto, narsum kita hari ini, yang telah hadir memberikan pemahaman baru bagi kita semua. Dan tentu saja terima kasih ke Bapak Ibu semua peserta Zoom meeting kita hari ini yang masih sedia menyempatkan waktu untuk menyimak acara ini sampai selesai. Bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara ini berlangsung, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekaligus mewakili Pak Muji, karena beliau tadi menjemput saya bahwa tidak sempat hadir Pak Anwar, karena ada kegiatan di Jogja. Untuk itu Pak Muji nitip pesan bila mana nanti Pak Anwar bisa mengisi waktu terkait pekerjaan konstruksi. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini saya kembalikan ke admin. Silakan admin.
Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link post test